Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sisilia Nurik Manggraini dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 32. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul Indikator Asam dan Basa untuk memenuhi ujian praktik kimia. Asam dan basa tentu memiliki sifat yang berbeda. Untuk menentukan sifat asam atau basa terdapat beberapa cara. Yang pertama dapat menggunakan indikator bahan alam. Bahan-bahan alam yang berwarna seperti bunga kembang sepatu, kulit manggis, dan kunyit dapat digunakan sebagai indikator alami. Yang kedua, dapat menggunakan indikator warna yang akan menunjukkan sifat suatu larutan dengan perubahan warna yang terjadi. Asam dan basa merupakan dua golongan zat kimia yang sangat penting. Dalam sehari-hari kita mengenal berbagai zat yang digolongkan sebagai asam, misalnya asam cuka, asam sitrun, asam jawa, asam belimbing, serta asam lambung. Salah satu sifat asam adalah rasanya masam. Kita juga mengenal berbagai zat yang kita golongkan sebagai basa, misalnya kapur sirih, kaustik soda, air sabun, serta air abu. Salah satu sifat basa adalah dapat melarutkan lemak. Itulah sebabnya abu gosok digunakan untuk mencuci piring. Misalnya lakmus akan berwarna merah dalam larutan yang bersifat asam dan akan berwarna biru dalam larutan yang bersifat basa. Dapat pula menggunakan indikator sintesis seperti fenolfthalein, metil merah, bromtimol biru, dan masih banyak yang lagi. Mari kita simak praktikumnya. Indikator yang saya gunakan adalah berupa indikator dari bahan-bahan alam, yaitu seperti ekstrak kunyit, dan yang kedua adalah ekstrak dari bunga sepatu. Pertama, campurkan ekstrak bunga sepatu ke semua larutan. Kemudian, tak lupa juga campurkan ekstrak kunyit ke semua larutan. Setelah selesai, tunggu beberapa menit agar semua larutan tercampur. Setelah tercampur, perubahan larutan akan terlihat seperti ini. Setelah didiamkan beberapa menit, semua larutan akan berubah. Yang pertama pada obat mah. Semulanya obat mah ini berwarna kuning. Dan setelah ditetesi oleh ekstrak bunga sepatu, obat mah ini berubah menjadi warna coklat kehitaman. Yang kedua, setelah ditetesi ekstrak dari kunyit, obat mah ini berubah menjadi warna kuning atau orange, yang artinya obat mah memiliki sifat basa. Yang kedua adalah air jeruk. Awalnya air jeruk ini berwarna putih atau kekuning-kuningan. Setelah ditetesin oleh ekstrak bunga sepatu, air jeruk ini berubah warna menjadi merah atau merah muda. Pada ekstrak kunyit, air jeruk ini berubah warna menjadi kuning muda. Artinya air jeruk ini bersifat asam. Yang ketiga ada air cuka. Air cuka di sini berwarna bening awalnya, setelah ditetesi oleh ekstrak bunga sepatu menjadi warna merah. Dan pada ekstrak kunyit, ia menjadi warna kuning. Artinya sifat cuka adalah bersifat asam. Yang keempat ada air sabun. Awal mulanya air sabun ini berwarna putih. Setelah ditetesi oleh ekstrak bunga sepatu, air sabun ini menjadi warna hijau kecoklatan. Pada ekstrak kunyit, air sabun ini menjadi warna coklat. Artinya air sabun bersifat basa. Yang terakhir ada air garam. Awal mulanya air garam ini berwarna bening. Setelah ditetesi oleh ekstrak bunga sepatu, air garam ini tidak dapat tercampur. Mengapa? Karena di sini air garam bersifat netral. Sekian praktikum dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.